Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebelum acara kita sempurnakan dengan doa malam hari ini, alhamdulillah guru-guru kita banyak yang hadir. Saya mohon salah satu keikhlasannya untuk menyampaikan mau'izah hasanah yang mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Kusnadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan li ibadihil mu'minin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidon kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, terkhusus para tokoh masyarakat, para ustadz, para hujaj, para kiai, terkhusus yang hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Ustadz Ayat, Ustadz Hamid, juga orang tua saya sering ketemu di mana aja, cuman namanya lupa. Iya, Ustadz Hamid. Ya, juga yang sama-sama kita hormati saudara saya Al-Mukarram Bapak Haji Thohir, sering ketemu di rumah Wajilak. Tapi malam hari ini ketemu lagi. Alhamdulillah. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Sulaiman. Alhamdulillah, beliau abang saya, beliau orang tua saya. Satu ranting dengan saya, keturunan Gabus. Ya, jadi saya adeknya beliau. Sebetulnya nggak pantas kalau saya berbicara ada yang lebih tua, tapi karena dipinta ya udah saya berdiri aja dah. Ya. Juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram saudara saya, keluarga saya, sahabat saya Al-Mukarram Ustadz Dahlan. Alhamdulillah beliau sehat walafiat, panjang umur. Udah berapa hari nggak kelihatan di masjid. Ya, karena memang ada kesibukan. Minggu yang lalu beliau kurang sehat, kemudian di sini ada duka dan beliau hadir selalu di sini karena memang masih keluarga. Makanya jamaah di masjid pada nanya sama saya, Ustadz Dahlan ngomong-ngomong kemana? Alhamdulillah ada dia di Kampung Sawah. Alhamdulillah kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Masjid Ashifa kalau nggak ada beliau sepi, ya, sepi. Bulak Tinggi kalau nggak ada beliau sepi. Di sini mah dipanggilnya Bang Dahlan, ya Bang ya. Kalau di sini Bang Dahlan atau Mang Dahlan. Ada juga yang dimanggil Engkong Dahlan. Tadi yang di pojokan manggilnya itu siapa? Engkong Dahlan. Karena memang alisnya juga udah putih, ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dari A sampai Z, saya nggak absen, tapi mudah-mudahan kita semua di absen nanti di pintu surga. Amin ya Allah ya Robbal. Setinggi puji sebanyak syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki untuk hadir di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, membaca bacaan yang baik, kita mengingat sesuatu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga atas nikmat Allah, terkhusus nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur, juga menimbulkan rasa cinta di dalam hati kita. Kalau kagak cinta-cinta banget saya sama Bang Dahlan, saya kagak datang Bang Dahlan. Iya, ya. Tapi cintanya cinta saudara, bukan cinta sama-sama jenis ini. Sekarang lagi ngetren kan LGBT, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Iya, ntar ustadz sama ustadz lagi, lah kagak Bang. Ya, saya cinta karena beliau saudara saya, beliau keluarga saya.
ya, beliau satu masjid ya dengan saya. Makanya alhamdulillah berkat rasa cinta yang ada di dalam hati saya bisa hadir di sini. Ya, sebetulnya malam ini jadwal taklim remaja, tapi saya geser dikit demi beliau saya hadir di sini, dan mudah-mudahan hadirnya saya juga kita semua yang hadir di sini membawa cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dan doa kita mendapatkan pertolongannya, kita mendapatkan perhatiannya, kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Udah baca Fatihah tadi? Udah baca Yasin? Udah zikir tahlil? Udah sambutan sahibul musibah? Udah. Yang enak nih acara kita tutup dengan doa terus kita ngopi, betul Pak? Tuh ketahuan yang betul Ustaz. Nah udah nggak tahan ya, bibir udah asem ya. Malam hari ini berkat izin Allah kita bisa berkumpul di sini dalam satu acara takziah malam yang ketiga ya. Malam yang ketiga kita takziah di sini, kita hadir di sini, kita duduk di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat sebagai catatan amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Berbicara masalah kematian ya, berbicara masalah kematian. Kenapa kita takut dengan kematian? Jawab masing-masing Pak. Kenapa kita takut dengan kematian? Mpok dengerin lu Pok ya, jangan saya ngomong, Mpok ngomong itu di belakang. Suaranya nyampe kemari Pok. Ya ntar baru gantian ya. Sekarang saya ngomong, Mpok di belakang dengerin. Ntar Mpok ngomong, saya pulang. Iya, saya nggak mau dengerin orang lain ngobrol. Kenapa kita takut dengan kematian? Padahal kematian itu kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian ya. Nggak peduli orang kaya, nggak peduli orang sehat. Kadang-kadang yang namanya kematian tidak harus menunggu sakit. Kematian tidak harus menunggu tua. Kadang-kadang lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakepnya, lagi tenar-tenarnya, lagi viral-viralnya, habis diambil sama Allah yang dengan namanya kematian. Betul Bang? Lagi viral kemarin, pertama viral dengan keburukannya, kemudian viral lagi dengan kebaikannya. Suami istri siapa? Vanessa Angel. Kenal Vanessa Angel? Ya ketahuan ibu-ibu mah tahu dah. Lagi viral, lagi tenar, diambil sama Allah. Mobil hancur, keluarganya hancur, kesian anak kesigala, nggak ada yang ngurusin. Karena hartanya banyak ya, karena hartanya banyak, anaknya direbut-rebutin. Betul Bang? Ustadz tukang nonton TV ya? Iya, nama iya ayo udah. Ya, dulu lagi tenar-tenarnya Olga Saputra diambil sama Allah. Ya, Haji Mas Said diambil sama Allah. Semua. Wah Ustadz itu mah yang diambil mah yang jahat-jahat doang, yang nggak inget sama Allah. Salah Bang, orang baik juga diambil. Siapa bilang malaikat pilih kasih pandang bulu? Tidak ya, tidak harus Ustadz, cuman rata-rata kalau Ustadz mati belakangan. Lah kok begitu Ustadz? Iya dong, kalau abangnya mati Ustadz yang nyolatin. Tapi kalau Ustadz mati lah abang kagak bisa nyolatin, bener Bang? Apalagi bininya kagak boleh ya, kalau mau ikut sholat di belakang. Begitu makanya Ustadz alhamdulillah dikasih panjang panjang umur. Wah kemarin COVID berapa puluh ustadz, berapa puluh kiai diambilin sama Allah ya, diambilin sama Allah. Yang kasar-kasar artinya yang baik-baik, yang ilmunya juga banyak ya, begitu diayak, nah ini yang kasar-kasar ketinggalan, itu yang diambil ya. Tapi begitu diayak lah, saya badan saya kurus ya, kurus kering, badan saya kurus kering Bang, kecil nyeplos. Alhamdulillah panjang umur. Makanya COVID kemarin udah parah tuh. Abang saya Bang Docis tahu, Ustaz dulu kemarin COVID udah parah nih. Oksigen sampai 4 tabung habis. Alhamdulillah saya masih panjang umur ya. Yang namanya kematian tidak harus ustaz, tidak harus tidak harus ulama, tidak harus orang biasa, tidak harus pejabat, tidak harus rakyat. Semua kalau sudah datang waktunya diambil. Ya, kalau sudah waktunya datang diambil. Ya, cuma kita takut dengan kematian. Kemana? Kenapa kita takut dengan kematian? Karena dosa-dosa kita masih sangat Bang, nih dosa kita ya. Yang bikin kita takut dengan kematian dosa.
Dosa kita masih banyak, pahala kita belum punya ya. Sama orang masih pada guji, masih pada ribut mulu. Bener bang? Bener, apalagi dosa sama saudara, dosa sama keluarga, dosa sama orang tua, laki dosa sama bini, bini dosa sama laki. Ya po ya. Jangan pura-pura budek po di belakang nih. Ini yang ngomongin dosa. Ya. Jangan pura-pura budek kalau ngomongin dosa. Bini kan bang kadang ngajinya merajin, rajin banget ngaji. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya sampai Minggu, 7 hari, 7 majelis taklim, 7 baju seragam, ngaji paling rajin, ngaji paling doyan. Ini ibu-ibu, cuman kadang-kadang kalau mau ngaji, bang ngomong ngaji bang, tak kalau hujan jemuran angkatin, lelaki disuruh. Tuh ya perempuan po, kalau nyuruh laki pelan-pelan, ya dosa, ya boleh. Apakah laki-laki kita sebagai suami tidak punya dosa kepada istri? Banyak. Bahkan banyakkan dosa kita nih sama bini kita. Kita melelaki bang, ya akal kita 9, kadang-kadang kita ngakal mulu sama bini, betul bang? Betul, bini mau masak, ayah mau masak, gasnya habis, berasnya habis, lah gue duit dari mana? Kan lu tahu ini lagi covid, ngojek kagak laku, dagang kagak laku, kerja diberhentiin, ya ini ada duit 20.000, bilang duit 20.000 padahal di dompet masih ada 200.000, bener bang? Diselipin tuh duit di ujung dompet, ya diselipin tuh duit di ujung dompet, buat apain? Buat mancing, bener gak? Ada tukang mancing sini? Ada tuh tukang mancing bohong mulu sama bini, makanya tukang mancing itu hidupnya kagak pernah maju bang. Kalau tukang mancing maju nyemplung, bener gak? Lah iya, tuh diselipin tuh duit 200.000, udah gempi banget buat ntar nih mancing nih. Tuh di tempat mancing kan bang bukan mancing doang, pada sodako. Iya pada sodako kalau di tempat pemancingan ya. Kadang-kadang suka ada dangdut keliling yang artisnya juga apa tuh separuh laki separuh perempuan, yang celananya pada segini, ya pendek-pendek tuh yang kalau digaruk ngebul, ya busik. Nah itu pada baik-baik 50.000, 100.000, giliran bininya mau masak minta duit dikasih 20.000, bilang kagak punya duit, bohong lagi sama bini. Dosa bang, dosa. Makanya laki kebangetan banyak dosa kepada istrinya, mati duluan. BBB nih, kebanyakan yang mati duluan laki apa perempuan? Coba dah. Yang banyakan mati duluan ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak bang. Ya, kalau muda, oh iya bapak-bapak berarti gue mati duluan nih. Ayo kita ngeraba dada kita masing-masing. Ya, tuh kita bohong mulu bang sama bini kita. Nah makanya saya sering ngajarin kepada ibu-ibu, po ya yang di belakang dengerin nih. Kalau laki empok doyan mancing, ya kalau laki doyan mancing, entar giliran dia masuk ke kamar mandi, lihat dompetnya. Kalau ada duit 200.000 ambil. Ya, ada yang merah, ada yang biru ambil. Beliin beras masak yang enak tuh. Ntar kan dia johor pulang atau asar pulang lapar, makan. Empok makan, empok keluarin. Ya rendang, empok keluarin ayam goreng. Ntar kan ngomong, "Lah ini duit dari mana lu?" Kata nggak punya duit, ini kan masak banyak banget. Min haitsulayah tasib bang, dari arah yang tidak disangka-sangka. Halal. Enggak dosa ini, enggak kita makan bareng-bareng. Begitu laki sama bini tuh bang. Laki dosa mulu. Ya dosa yang kita kerasa, dosa yang nggak kerasa. Kadang-kadang dalam tempat yang baik kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, tapi di tempat yang baik kita masih melakukan dosa. Hati kita belum ikhlas. Kemarin abis Idul Fitri bang, abis Idul Fitri kita udah berjabatan tangan, kita udah bersalaman, kita udah berpelukan, tapi hati kita belum. Masih banyak yang begitu bang. Banyak. Kadang-kadang tetangga sama tetangga juga kalau tiba gara-gara patok sedikit aja gini-gini, gara-gara air hujan turun ke rumahnya kadang-kadang marah. 7 turunan lu gua nggak bakal maafin. Nah baik-baik bang, ya baik-baik dosa, ya tuh dosa yang terasa ataupun dosa yang tidak terasa. Lagi ngaji begini, ya yang pojokan ngomong, "Oh Pak Ustadz peci hajinya beli di mana?" Bahwa bukan Pak Ustadz, emang palanya udah putih. Kagak pakai peci haji. Tuh kita masih begitu bang. Apalagi ibu-ibu mah kalau ngaji, ya Allah, saya sering ngisi pengajian ibu-ibu bang, acara ibu-ibu. Kalau lagi ngaji, di tempat ngaji pada punya dosa ria yang menghanguskan semua pahala-pahala.
sambil ngaji, kadang pora-pora gerah kerudungannya dibuka begini, padahal bukannya gerah bang, pamer kalungan baru. Tuh perempuan, makanya yang pada punya bini jangan dibeliin kalungan, jangan ya. Tuh kadang-kadang pora-pora baru baju begini-begini, padahal megelangnya bang yang dipamerin, lagi ngaji ya, lagi ngaji. Makanya punya duit, nah bini jangan dikasih beli perhiasan. Kalau mau beli perhiasan simpen ya, jangan dipakai. Bilangin neng jangan dipakai neng, ngapa banyak copet sekarang, begitu aja ya. Oh banyak copet bang, iya sekarang di masjid gue banyak copet, begitu aja udah ya. Tuh iya di masjid juga banyak copet bang, siapa bilang di masjid nggak banyak copet? Di Madinah banyak copet, di Mekah banyak copet, di Istiqlal banyak copet, di Masjid Al Ihsan ini banyak copet. Copetnya apa? Lah kita pergi sholat bawa sendal karpil, bawa sendal bata, begitu pulang lah kagak ada gini, ada sendal jepit doang, 2 toko, sebelah merah sebelah hijau ya. Orang baik berkumpul dengan orang yang tidak baik, orang yang tidak baik berkumpul dengan orang yang baik. Seperti pada malam ini, enggak semuanya nih orang-orang pada baik semua, enggak semuanya. Nah itu dosa yang bikin kita takut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibilang kematian. Kita takut dengan mati, kenapa? Dosa kita masih banyak, pahala kita belum punya. Tuh gimana mau punya pahala, ngaji kelamaan dikit udah nyenderan, ngedumel-dumel, Ustadz lama banget ngomong ini, udah jam 9 kan ini perut udah perih. Tuh bang ya, gimana kita mau punya pahala? Coba. Ya, sementara ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang kita bawa, bekal yang kita bawa ya, kata yang pajak, Ustadz udah apa jangan ngomongin kematian mulu ya, jangan ngomongin kematian mulu. Kata Imam Abu Zuraid ya, innamal mar'u ahadisun ba'dah fakun hadisan hasanan liman wa'a ya. Kata Imam Abu Zuraid bahwasanya kita ini akan menjadi omongan orang, kita akan menjadi buah bibir orang, kita akan menjadi cerita orang. Kapan? Setelah kita mati. Kalau masih hidup mah bang, orang jarang ada yang ngomongin ya. Kalau masih hidup begini ini jarang orang pada ngomongin. Kenapa? Masih hidup orang yang masih ada. Tapi setelah orang yang sudah tidak ada, kata Imam Abu Zuraid, itulah dia menjadi omongan orang. Pakun hasanan hadisan liman wa'a, maka jadilah ya, jadilah cerita yang baik, omongan yang baik. Buat siapa? Buat orang-orang yang kita tinggalkan. Amin. Tuh makanya mumpung lagi hidup, kita ini lagi bikin cerita, kita bikin cerita, bikin sandiwara nih malam hari ini. Nanti setelah kita tidak ada, akan diomongin oleh orang lain. Oh Bapak Ono mah rajin, takjiah di mana juga datang, nggak pakai diundang ya. Tadi kan Ustaz Dahlan bilang nggak diundang, bagus nih, takjiah di mana-mana emang kagak usah diundang bang ya. Ini kadang-kadang ada tetangga meninggal, pora-pora kagak tahu, ada tetangga dalam keadaan duka, pora-pora kagak dengar, diajak nyelawat juga kagak mau, kadang-kadang diajak takjiah gua kagak diundang. Lah takjiah diundang, takjiah mah nggak ada yang diundang ya. Kalau ngaji sama Ustadz diajarin ada 6 hak muslim kepada muslim lainnya. Tuh. Nah acara-acara seperti ini nggak usah pakai nungguin diundang, datang ya, datang. Kenapa? Karena pada saat ini, malam hari ini, kita berdoa buat ahli kubur, juga kita berdoa buat diri kita. Jangan pengen diundang mulu ya. Ini wajib buat kita datang seperti ini nih, tolong menolong kita ya, tolong menolong kita kepada saudara yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada. Yang sudah tidak ada kita menolongnya lewat apa? Lewat doa. Makanya setiap keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, bahkan pribumi kita, kalau ada yang meninggal diadakan takziah seperti ini. Tujuannya buat menghibur. Takziah itu hiburan. Hiburan yang pertama buat orang yang sudah masuk kubur, lewat baca-bacaan kita. Hiburan yang kedua untuk keluarga-keluarga yang ditinggal ya. Mang Dahlan lagi ditinggal saudaranya, kan sedih hatinya ya. Sama kayak kita mau masak nggak punya beras, nggak punya duit, sedih hati kita. Ya Allah, doa belum dikabul-kabulin ya. Tiba-tiba Pak RT datang, Assalamualaikum Mang Dahlan, ini bansos 300.000 turun. Wow, gembira langsung, alhamdulillah. Begitupun kita dalam keadaan ditinggal oleh orang tua, ditinggal oleh orang yang kita cinta, ditinggal oleh keluarga kita, kita sedih bang, hati kita. Saat itu keluarga kita datang yang lain, tetangga kita datang yang lain, aduh
senang kita, alhamdulillah keluarga, tetangga, saudara datang semua ya. Berdoa, paling tidak kita senang bahwa ahli kubur kita, keluarga kita didoain. Makanya buat acara begini jangan pakai nungguin diundang ya. Nih jangan kayak orang Bulak Tinggi, kalau orang Bulak Tinggi nungguin diundang. Kalau kagak diundang kagak datang. Makanya kalau mau ada takziah diberitain di speaker di masjid. Kalau nggak ada beliau, Bang Dahlan suka beritain. Di sini mah dipanggilnya Bang selesai Dahlan. dia jadi imam suka beritain. Ya Bang ya. Ada kalau temennya di lagi sini Al-Mukarram, Bang Pak Dahlan Uha. atau Mang Dahlan. Ada Jangan. juga yang dipanggil. Kalau memang kita merasa saudara kita, ya keluarga kita, sesama Muslim, ya kita datang. Ya kita datang. Nggak usah mikir-mikir, dia mah orang Jawa. Jangan Bang. Di sini banyak orang Jawa nih. Banyak orang Jawa di sini juga ya. Cuman kadang-kadang yang meninggal orang Jawa, Betawi kagak menyelawat, bener Bang? Wih, kadang-kadang begitu kalau Bulak Tinggi, sini mah kagak kali, kagak beda. Bye-bye Bang sama orang Jawa ya. Nih orang-orang Betawi, banyak orang Betawi di sini nih. Bye-bye ya sama orang Jawa baru-baru doang, kalau baru datang nunduk bah sama kita. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 2 tahun kita yang ngontrak sama Jawa. Terbalik Bang. Iya terbalik, coba ada perhatiin dah zaman sekarang dah. Emang zaman udah terbalik, sekarang mah laki kayak perempuan, perempuan kayak laki. Tuntunan dijadikan tontonan, tontonan dijadikan tuntunan. Dulu orang Jawa datang kemari merantau ngontrak sama orang Betawi. Lah sekarang orang Betawi kawin hajatan selesai ngontrak sama orang Jawa. Bener Bang? Kenapa? Karena kontrakannya dijual buat ngawinin. Bener gak? Iya ya. Makanya urusan tolong menolong ya, urusan persaudaraan kita diikat dengan iman ya. Kita diikat dengan Islam, tidak harus berbeda-beda suku, jangan ya, jangan. Kadang-kadang dia mah Jawa, dia mah Betawi, dia mah Sunda, ya Allah jangan ya. Siapapun saudara kita ya. Tetangga kita orang Jawa, sebelah sini orang Betawi, sebelah sana orang Sunda, itu saudara kita. Kalau dalam keadaan duka, dalam keadaan musibah, sebelum saudara kita yang jauh tahu, tetangga lebih dulu tahu, bener Bang? Makanya yang Betawi jangan sombong nih ya. Kadang-kadang Betawi rada songong juga sama orang-orang Jawa. Kalau orang Jawa kan sopan-sopan, Betawi mah liwat, gue liwat aja dia mah. Wah baik-baik, udah kagak ada permisinya pisan. Giliran orang Jawa yang liwat dikatain, liwat kagak ada omongan pisan kayak kedebong kanyut. Baik-baik Bang ya. Itu keluarga kita. Kalau kita dapat musibah, sebelum orang lain tahu, tetangga yang lebih dekat. Begitupun orang perantau, orang Jawa ya. Nih orang Jawa jangan mentang-mentang udah hebat, udah kaya, udah jaya, nggak mau kenal sama orang Betawi, nggak mau kenal sama pribumi, jangan ya. Tetap saudara kita. Maka dalam keadaan suka kita sama-sama, dalam keadaan duka pun kita sama-sama. Keluarga kita ada yang duka, sama-sama kita ikut merasakan dukanya. Kita berdoa datang seperti ini kan ngumpulin pahala Bang ya. Ini ngumpulin pahala nih buat orang yang udah nggak ada, buat orang yang sudah berada di dalam kubur ya. Kita berdoa dengan satu keyakinan bahwa doa kita pasti sampai ya, pasti sampai tuh. Sebab ada sekarang aliran yang bilang kalau orang meninggal doa udah nggak nyampe Bang, udah putus ya. Kalau udah meninggal udah putus. Jangankan orang lain, orang tua kita meninggal udah putus, udah nggak usah doain ya, kuburin aja lah. Kalau kita begitu berarti sama dong orang tua kita sama kucing di pinggir jalan, bener Bang? Kucing di pinggir jalan cerot mati, kelindes mobil, udah kubur, nggak didoain, nggak ditahlilin. Lah sekarang orang tua kita meninggal, nggak didoain, nggak ditahlilin, berarti sama dong orang tua kita sama kucing, bener Bang? Tuh kemarin juga ada juga Ustadz, nggak usah baca Yasin, udah nggak memberikan manfaat buat orang yang sudah meninggal. Kalau kita membaca Yasin tidak memberikan manfaat buat orang yang sudah tidak ada, lalu kenapa kalau ada orang meninggal kita disuruh sholat jenazah? Betul? Lah kalau baca Yasin nggak manfaat mah nggak usah sholat jenazah Bang. Duh, ini kita ngaji nih, ngaji emang gaya saya begini. Kadang-kadang kalau ngomong, kadang-kadang kencang, kadang-kadang pelan. Begitu. Saya mah bukan berarti saya bentak-bentak Bapak, Pak, bukan. Ya, saya emang kalau ngomong begini, campuran soalnya saya Betawi sama Cirebon. Jadi begini nih suara saya nih, cempreng-cempreng dikit, kencang. Ah, ya, undalan tahu banget dah. Ya, kita tolong menolong. Ya, kembali kepada Imam Abu Zuraid, kita dipesan buat cerita yang baik. Ya. Sebab apa? Sebab kalau nanti kita sudah mati, kita akan diceritakan oleh orang lain kebaikan kita. Amin ya Allah ya Robbal. Tuh, namun Nabi juga ngajarin kepada kita, uskuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah tidak ada.
Ini pesan Nabi nih, uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikannya. Walaupun kita tahu tetangga kita tukang nyolong ayam. Zaman dulu banyak nyolong ayam Bang ya. Oh Bulak Tinggi udah nggak ada ayam jadi nyolong burung. Iya udah nggak ada tempat kandang ayam, adanya burung jadi maling burung banyak kalau di sono. Kalau di sini masih banyak tanah luas nih, pasti banyak yang punya miara ayam. Biarpun dia tukang nyolong ayam, kalau sudah mati jangan disebutin nyolong ayamnya. Duh, kita sebutin kebaikannya. Dia mau biar begitu-begitu juga, gitu aja ngomongnya. Ya, rajin ke masjidnya. Ya, jangan ditambahin. Dia mah rajin ke masjidnya, cuman rajin juga ngambil yang bagus-bagus. Nah, jangan Bang. Ya, sebutin kebaikan-kebaikannya termasuk almarhum. Ya, almarhum kita tahu riwayat hidupnya. Kita sebutin kebaikan-kebaikannya. Loh, insya Allah ketika kita sebutin kebaikan-kebaikannya, maka mereka yang sudah berada di sisi Allah akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Robbal. Termasuk acara begini pun kita nyebutin kebaikan-kebaikannya. Sebab kalau orang baik begitu dipanggil oleh Allah, begitu diambil oleh Allah, banyak keluarga yang berduka, banyak keluarga yang bersedih, banyak keluarga yang berdoa, banyak tetangga-tetangga yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan diampuni nama Allah. Tuh kalau orang baik. Kalau orang yang tidak baik begitu diambil sama Allah, tetangga cuman bilang syukur dah, bagus dah, nggak ada dia, aman ayam gua. Tuh ya baik-baik. Kita buat cerita kita yang baik. Sebab kalau kita sudah tidak ada, kita akan jadi omongan orang. Dan pada malam hari ini kita juga bikin cerita. Nah ini ceritanya begini, duduk tahlil. Kalau bapak udah nggak ada, ya bapak udah nggak ada, Bang Dahlan ngomong, wah iya dulu dia tahlil di rumah abang gua datang tuh begitu Bang. Itu gambaran yang paling gampang. Ya itu gambaran yang paling gampang. Bapak ibu sekalian jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah. Berbicara pantas atau tidak pantas, saya mah enggak pantas sebetulnya datang kemari. Ini banyak guru-guru ya yang ilmunya lebih tinggi lah. Saya mah ngapain Bang? Saya mah di masjid tukang nyapu, tukang ngepel, marbot masjid saya mah gitu. Saya mah enggak ada ilmunya, cuman karena disuruh ngomong saya ngomong aja deh. Selagu-lagunya jadi omong juga Bang ya. Kalau orang ngomong selagu-lagunya berarti jamaah yang dengerin kagak ada yang tersinggung ya. Kagak ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, wah dia mau nyinggung gua tuh, wah berarti merasa tuh ya. Kagak, orang mah kalau orang ngomong lagu-lagunya udah pantas saya Bang. Mau ngomong bener pantas, ngomong jelek juga pantas, begitu. Tapi kalau ustadz yang ilmunya tinggi ngomong jelek kagak pantas, begitu Bang. Ya, lah itu ustadz bawa sorban, lah saya mah bawa sorban gua orang tadi gerimis, datang kemari makanya saya bawa sorban nutupin pala. Itu bajunya keren banget katanya, lah baju Bang mau tutupin badan. Kalau kata dibuka ini baju seragam begini lah sama badan saya sama tiang tenda. Begitu. Ya, ilmunya mah kagak ada. Ya, ilmu kagak ada, tibang suara doang gede. Ibarat kodok belentung. Kalau zaman dulu mah kodok belentung ada ya. Nah, pada tahu dah kodok belentung tuh. Yang kodoknya kecil tapi suaranya gede. Adanya di pohon bambu Wanaas Pasar Capi. Asal habis jualan kenceng-kenceng suaranya tuh. Nah, itu saya tuh begitu tuh. Ya, orangnya mah kecil banget, genengan suaranya doang nyanter. Nah, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi pelajaran buat saya juga buat kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran pahala juga orang-orang tua kita yang sudah berada di sisi Allah. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita pada malam hari ini Allah jadikan ahli kubur kita semua sebagai ahli kubur yang baik. Amin ya Allah ya Robbal. Terakhir kita bacain umil kitab suratul Fatihah, kita khususkan untuk almarhum. Mudah-mudahan beliau di dalam kuburnya mendapatkan rahmat, nikmat serta syafaat. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, yaitu sebuah taman di antara taman-taman surga. Juga kita doakan para orang-orang tua kita, para guru kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, dimudahkan urusan dan rizkinya untuk bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'li wal ma'mul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dah segini aja biar ikhlasnya tetap ada. Kalau kepanjangan kadang-kadang ikhlasnya habis.
Ustadz lama banget ngomongnya, udah apa cepetan, habis bang ikhlasnya. Makanya udah segitu aja, biar ikhlasnya tetap ada gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas segala kehilafan, kesalahan, kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.